Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, salam sejahtera buat kita semua ya. Eh, Selamat malam teman-teman yang sudah mengikuti perkuliahan pada hari ini ya. Perkuliahan kita membahas tentang konsep landasan ekonomi dalam pendidikan dan perspektif ekonomi terhadap pembangunan bangsa. Jadi ini nanti kita akan membahas materi tentang hal tersebut ya selama kurang lebih setengah jam ke depan. Kita bahas nanti ada sesi tanya jawab juga teman-teman sekalian. Baik, kita mulai yang pertama. Nah, yang pertama adalah konsep landasan ekonomi dalam pendidikan. Jadi, apa itu landasan ekonomi dalam pendidikan, teman-teman sekalian? Jadi, landasan ekonomi dalam pendidikan adalah pijakan pemikiran bahwa keberlangsungan pendidikan memerlukan dukungan sumber daya finansial, sarana, prasarana, dan investasi jangka panjang. Faktor utamanya apa? Faktor utamanya adalah keadilan dalam akses pendidikan. Pendanaan pendidikan seperti APBN, APBD, swasta masyarakat, efisiensi penggunaan sumber daya. Nah, jadi ada apa namanya definisi dari landasan ekonomi dalam pendidikan ini berarti bahwa kegiatan pendidikan itu tidak bisa dipisahkan dari aspek ekonomi. Nah, artinya apa? Artinya untuk menjalankan pendidikan itu dibutuhkan dukungan finansial, sarana dan prasarana yang memadai serta investasi jangka panjang. Jadi tanpa adanya dukungan finansial, maka pendidikan tidak akan terkelola dengan baik. Jadi harus memerlukan pengelolaan sumber daya ekonomi secara bijak agar dapat berjalan efisien, berkelanjutan, dan merata bagi seluruh masyarakat. Nah, selanjutnya masuk ke prinsip landasan ekonomi dalam pendidikan. Ada 4 teman-teman sekalian prinsip landasan ekonomi dalam pendidikan. Nah, yang pertama itu efisiensi. Ya, efisiensi itu memiliki definisi pemanfaatan dana pendidikan harus tepat guna. Terus yang kedua, produktivitas. Dengan definisi pendidikan menghasilkan sumber daya manusia yang produktif. Terus yang ketiga, pemerataan. Kesempatan pendidikan harus adil dan inklusif. Yang keempat, ada keberlanjutan dengan definisi pendidikan memerlukan dukungan anggaran jangka panjang. Nah, jadi ada 4 prinsip ya dalam landasan ekonomi dalam pendidikan. Nah, itu yang pertama kan efisiensi. Jadi itu penggunaan dana terus bantuan-bantuan itu harus tepat guna. Jadi tidak disalahgunakan dengan apa namanya melihat keadaan seperti yang ada di Indonesia ya terutama di Indonesia ini banyak kegiatan-kegiatan yang sekarang ini ada efisiensi anggaran. Nah, mengingat banyaknya apa namanya hal-hal yang terbuang sia-sia, jadi semuanya harus dilakukan apa namanya itu efisiensi buat pemerataan ekonomi dan juga harus tepat guna. Terus yang kedua ada produktivitas itu. Jadi pendidikan harus mampu menghasilkan sumber daya manusia yang produktif dan inovatif. Nah, jadi adanya pendidikan yang produktif maka nanti akan mencetak atau menghasilkan sumber daya manusia yang cerdas, inovatif, mampu menginspirasi banyak orang. Jadi prinsip tersebut harus benar-benar ada dalam pendidikan. Karena kalau anak-anak atau orang-orang yang tidak memiliki produktivitas yang baik atau SDM yang baik, maka nantinya untuk pendidikan yang ada maka akan tidak apa namanya tidak memiliki kategori atau nilai yang bagus. Terus yang ketiga, pemerataan ya, dengan definisi kesempatan pendidikan harus adil dan inklusif. Dengan arti apa? Memastikan kesempatan belajar
harus tersedia dimanapun, baik dalam negeri ataupun di pelosok-pelosok desa, pelosok-pelosok negeri itu harus ada. Dalam artian harus pemerataan. Nah, dengan contoh yang saat ini ada di SD, SMP, SMA itu ada namanya zonasi. Nah, itu tujuannya ya memang untuk pemerataan. Jadi anak-anak yang memang apa namanya dulunya ingin sekolah di sekolah favorit, ya sekarang itu tidak ada istilah namanya sekolah favorit, semua disamaratakan. Jadi mau sekolah dimanapun kalau memang masih termasuk dalam zonasi, maka kesempatan pendidikan tersebut masih ada bagi semua kalangan. Terus yang keempat, keberlanjutan. Pendidikan memerlukan dukungan anggaran jangka panjang. Nah, jadi pendidikan ini memiliki arti, ya, memiliki dukungan anggaran jangka panjang agar tidak berhenti di tengah jalan. Kalau apa namanya tidak berkelanjutan dan dalam arti berhenti di tengah jalan, maka pendidikan tersebut tidak apa namanya tidak dapat meningkat, dalam artian hanya stagnan, hanya berhenti di situ-situ saja. Kalau ada namanya prinsip keberlanjutan, maka pendidikan itu ada namanya prospek untuk jangka panjang. Kalau kita melihat di dunia prestasi di sekolah itu pasti memiliki namanya kayak kegiatan, ada olimpiade, ada lomba-lomba apapun di setiap tahun, maka itu sudah disiapkan benar-benar. Apalagi kalau di apa namanya dunia sekolah itu sekarang ada namanya OSN, itu banyak sekali kegiatan-kegiatan yang memerlukan nilai-nilai akademik yang tinggi, maka semua itu ada proyeknya atau dalam arti sudah ada prinsip keberlanjutan. Jadi untuk melihat apa namanya jangka panjang ke depannya untuk meningkatkan prestasi yang ada di sekolah. Nah, itu keempat prinsip tersebut menjaga agar sistem pendidikan yang ada di dunia atau yang ada di Indonesia khususnya untuk saat ini itu memberikan dampak ekonomi yang nyata bagi masyarakat sekitar. Nah, selanjutnya pendidikan dalam perspektif ekonomi. Nah, ini ada definisi menurut Becker pada tahun 1964 yang bertema Human Capital Theory. Pendidikan adalah investasi dalam modal manusia yang meningkatkan keterampilan dan produktivitas. Jadi pendidikan meningkatkan daya saing tenaga kerja, produktivitas nasional, inovasi, dan kreativitas. Jadi pendidikan ini dipandang bukan sekedar hanya konsumsi sosial, tetapi investasi ekonomi. Jadi apa namanya? Menurut teori human capital itu dianggap sebagai investasi dalam modal manusia. Jadi artinya apa? Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, maka semakin tinggi pula keterampilan dan produktivitas yang dimilikinya. Jadi dalam bersekolah, dalam masuk di dunia pendidikan itu tidak hanya berhenti di level tengah saja, tapi benar-benar ketika semakin tinggi pendidikan tersebut, semakin tinggi pendidikan yang diambil, maka semakin tinggi pula keterampilan yang ada, yang dimiliki oleh seorang manusia tersebut. Dengan demikian, pendidikan itu bukan hanya dipandang sebagai konsumsi sosial, tetapi menjadi suatu investasi, investasi dalam ekonomi, investasi dalam hal apapun yang dapat meningkatkan daya saing tenaga kerja dan pertumbuhan ekonomi nasional. Nah, terus selanjutnya peran pendidikan dalam ekonomi dengan definisi menyediakan tenaga kerja terampil, mendorong mobilitas sosial ekonomi, mengurangi pengangguran, meningkatkan pendapatan masyarakat menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi nasional. Jadi eh, peran pendidikan dalam ekonomi itu banyak sekali teman-teman ya. Melalui pendidikan, masyarakat itu dapat memperoleh keterampilan yang tinggi ya yang relevan dengan dunia kerja. Jadi ketika pendidikan tersebut dimiliki oleh seseorang, maka dalam dunia sosial ekonomi itu dapat mendorong, dalam artian dapat meningkatkan
seperti yang saya ucapkan sebelumnya tadi, dapat meningkatkan kreativitas, ya, sehingga mampu mengurangi pengangguran. Nah, itu mampu mengurangi pengangguran dan meningkatkan pendapatan. Pendapatan itu bisa dari gaji atau pendapatan yang dimiliki dalam dunia bisnis, atau dalam artian dia itu menjadi bos dalam suatu perusahaan. Jadi seperti itu. Selain itu, pendidikan juga berperan penting dalam mencetak tenaga kerja. Seperti yang sebelumnya saya ucapkan tadi, tenaga kerja yang terampil, yang memiliki inovasi yang tinggi, produktivitas yang bagus, seperti itu. Jadi menjadi motor penggerak ya, motor penggerak pertumbuhan ekonomi bangsa. Terus selanjutnya dampak pendidikan terhadap pembangunan bangsa. Nah, yang pertama ini pertumbuhan ekonomi ya, dari SDM yang berkualitas maka menjadikan produktivitas itu akan meningkat ya, menjadi dampak positif yang baik. Terus yang kedua, pengentasan kemiskinan ya, pendidikan membuka peluang kerja dan kewirausahaan. Ketiga, keadilan sosial. Akses pendidikan merata ya, dalam artian dapat mengurangi kesenjangan dalam dunia kerja. Terus yang keempat, inovasi teknologi, pendidikan menghasilkan peneliti, inovator dan wirausahawan. Terus yang kelima, stabilitas nasional, pendidikan memperkuat demokrasi dan kesadaran bangsa. Jadi mulai poin yang pertama, teman-teman sekalian, pertumbuhan ekonomi ya dapat mencetak SDM, sumber daya manusia yang berkualitas. Nah, nantinya akan menjadikan produktivitas yang meningkat. Jadi pembangunan dalam bangsa ini dapat meningkat. Terus apa namanya, jiwa-jiwa bisnis, jiwa-jiwa yang menghasilkan ekonomi yang semakin bagus itu akan meningkat. Terus yang kedua, untuk mengurangi kemiskinan. Jadi dampak positif tersebut itu salah satunya dapat mengurangi kemiskinan. Jadi semakin banyak apa namanya dunia bekerja atau lowongan-lowongan kerja itu dapat mengurangi kemiskinan. Dalam artian dapat membuka peluang kerja dan kewirausahaan. Yang ketiga, keadilan sosial. Nah, ketika akses pendidikan merata dari pelosok-pelosok negeri semua dapat terjangkau pendidikannya, maka hal tersebut akan mengurangi kesenjangan. Nah, itu merupakan keadilan sosial yang tercantum dalam Sila Pancasila juga, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ya. Jadi dapat berkesinambungan ketika akses pendidikan merata, maka akan mengurangi kesenjangan. Nah, kesenjangan itu nanti ketika sudah terkurang, maka pendidikan di Indonesia akan semakin bagus dan dapat menciptakan anak-anak yang nantinya akan menjadi meningkatkan pembangunan bangsa yang ada di Indonesia. Terus yang poin keempat ini, inovasi teknologi ya. Jadi pendidikan itu bukan hanya sekedar belajar, mengerjakan tugas, habis itu dikumpulkan, itu tidak. Jadi pendidikan itu juga dapat menghasilkan sebagai peneliti atau inovator ya, atau wirausahawan, dalam artian pendidikan tersebut itu dapat menciptakan suatu benda atau menciptakan suatu hal baru ya, yang itu nantinya dapat berinovasi semakin bagus, semakin membaik dan semakin meningkat. Terus yang poin selanjutnya itu dapat menjadikan wirausahawan, atau dalam artian dia akan menjadi bos dalam suatu perusahaan dengan banyaknya inovasi yang ada. Terus yang kelima, stabilitas nasional. Nah, pendidikan ini memperkuat demokrasi dan kesadaran bangsa. Ketika pendidikan, dampak dari pendidikan terhadap pembangunan bangsa ini memiliki stabil ya, dalam artian stabil, maka pendidikan akan memperkuat demokrasi ya dan kesadaran bangsa. Yang awalnya anak-anak atau orang-orang itu belum sadar tentang adanya pendidikan ya, maka dengan stabilitas nasional ini dapat meningkatkan kesadaran bangsa, dalam artian anak-anak atau orang-orang yang masih kekeh tidak mau sekolah ya, sulit untuk diajak sekolah, atau dalam hal sudah sekolah tapi banyak bolos, maka hal tersebut dapat dihindari ya, dapat menjadikan dampak positif bahwasanya eh, pendidikan itu dapat memperkuat dan menyadarkan kehidupan bangsa. Selanjutnya,
tantangan ekonomi dalam pendidikan. Nah, tantangan ekonomi dalam pendidikan ini ada 4, teman-teman ya. Yang pertama ada keterbatasan anggaran pendidikan. Yang kedua, biaya pendidikan tinggi. Yang ketiga, kesenjangan kualitas antar daerah. Yang keempat, relevansi pendidikan dengan kebutuhan pasar kerja. Definisinya apa, teman-teman? Yang pertama ini ya kita dapat melihat ya keterbatasan anggaran pendidikan. Jadi ini merupakan tantangan ya dalam artian saat ini banyak efisiensi anggaran yang dapat menjadikan tantangan kita sebagai orang-orang yang berpendidikan. Jadi banyak ketika kita ingin melaksanakan studi banding atau melaksanakan hal-hal di tempat-tempat yang akan kita tuju, tapi keterbatasan atau efisiensi anggaran itu tadi yang dapat mengganggu. Nah, jadi itu apa namanya masalah-masalah yang ada pendidikan ini benar-benar dapat memberikan kontribusi yang baik, kontribusi yang nyata. Ketika pendidikan tantangan-tantangan tersebut dapat kita atasi, maka pendidikan ini akan menjadi optimal ya, akan menjadi hal-hal yang lebih bagus, hal-hal yang lebih positif untuk di apa namanya dilaksanakan ke depannya. Jadi ketika sudah melewati tantangan-tantangan yang ada, semuanya dapat menjadikan ada apa namanya hubungan yang bagus terhadap pembangunan bangsa. Nah, jadi ya walaupun ada keterbatasan anggaran, ada biaya pendidikan yang tinggi, kesenjangan kualitas antar daerah dan relevansi pendidikan, namun ketika tantangan itu sudah dihadapi, ketika tantangan tersebut sudah dilewati, maka untuk mencerdaskan atau meningkatkan pembangunan bangsa itu akan lebih mudah. Nah, ketika sudah melewati tantangan, ada yang namanya strategi penguatan landasan ekonomi di dunia pendidikan. Yang pertama, meningkatkan alokasi anggaran pendidikan. Nah, 20% APBN sesuai dengan UUD 1945. Yang kedua, kemitraan pemerintah swasta. Yang ketiga, optimalisasi dana BOS dan beasiswa. Yang keempat, meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas pendanaan. Yang kelima, menyelaraskan kurikulum dengan kebutuhan industri. Jadi, untuk memperkuat landasan ekonomi pendidikan ya ada itu 5 strategi ya yang dapat kita pahami bersama. Yang pertama itu ya meningkatkan alokasi anggaran itu tadi sesuai dengan amanat UUD 1945. Terus yang kedua ada kemitraan pemerintah swasta ya untuk memperluas pendanaan dan fasilitas ketika banyak mitra-mitra pemerintah yang membantu penguatan ekonomi, maka hasilnya nanti akan memperluas pendanaan ya. Pendanaan semakin luas dan fasilitas semakin tercukupi. Terus yang ketiga, mengoptimalkan dana BOS dan beasiswa. Jadi dana BOS yang sudah diberikan dan beasiswa yang ada itu dapat berguna, dapat digunakan seoptimal mungkin dalam artian ketika beasiswa itu sudah didapatkan oleh siswa atau mahasiswa, nah dana-dana tersebut itu dapat digunakan sebaik mungkin, bukan digunakan untuk hal-hal yang tidak bagus. Terus selain itu ada namanya efisiensi, adanya efisiensi dan transparansi penggunaan dana serta penyelarasan kurikulum dengan kebutuhan industri agar lulusan siswa atau mahasiswa itu lebih siap dalam dunia bekerja. Nah, kesimpulannya apa teman-teman? Nah, pendidikan dan ekonomi itu adalah dua hal yang saling mendukung. Pendidikan dalam perspektif ekonomi bukan sekedar konsumsi, melainkan investasi jangka panjang yang akan memberikan keuntungan ya, yang akan memberikan keuntungan yang besar di masa depan nanti dengan baik jika dikelola dengan baik. Pendidikan bisa mendorong pertumbuhan ekonomi, mengurangi kemiskinan, dan memperkuat pembangunan bangsa. Jadi banyak hal yang perlu kita pahami ya, terutama di dunia pendidikan dalam ekonomi.
Namun ketika kita membahas dalam dunia olahraga, itu juga akan menimbulkan hal-hal baru atau banyak pembahasan-pembahasan yang ada, teman-teman sekalian. Jadi kalau kita membahas tentang efisiensi anggaran, kita melihat di dunia olahraga itu juga banyak. Dari mulai fasilitas latihan, alat-alat yang ada, itu terutama dari dunia olahraga itu juga banyak yang dibatasi atau dalam artian di efisiensi dikurangi untuk namanya supaya tidak terjadi pemborosan. Jadi hal-hal yang sekiranya bisa diminimalisir, benar-benar diminimalisir sebaik mungkin supaya tidak pemborosan anggaran itu tadi untuk menciptakan atau meningkatkan pembangunan bangsa. Nah, jadi itu tadi teman-teman ya materi pembelajaran pada hari ini. Silakan apabila ada yang ingin diskusi ya, mari kita diskusikan bersama teman-teman sekalian. Silakan. Monggo. Apabila ada pertanyaan, silakan teman-teman. Ya, silakan Mas Najib. Silakan barangkali ingin bertanya dan Mas Erlangga, monggo. Oke, sebelumnya perkenalkan nama saya Najib Agni Aibnisa. Izin bertanya ya, Mas. Tadi kan udah dijelaskan di materi di slide 8 kalau nggak salah itu mengenai strategi ekonomi. Nah, itu kan secara coba buka dulu slide 8. Nah, itu kan dijelaskan strategi penguatan landasan ekonomi. Pendidikan itu kan ada 5 poin. Itu kan kalau secara garis umum ya, kalau umumnya. Nah, yang jadi pertanyaan karena saya ataupun kita itu dari latar belakang orang olahraga. Nah, pertanyaannya yaitu apa strategi yang bisa dilakukan sekolah untuk memperkuat landasan ekonomi dalam pembinaan olahraga siswa? Apakah jelas pertanyaannya? Ya, jelas sekali Mas Najib. Terima kasih atas pertanyaannya. Silakan saya tampung dulu ya Mas ya. Silakan Mas Erlangga Yuda. Oke. Mau bertanya, silakan. Sebelumnya perkenalkan nama saya Erlangga Yuda. Mungkin langsung aja ke pertanyaannya ya, Mas. Ya, boleh Mas, silakan Mas. Pertanyaannya apa hubungan antara teori human capital dan peningkatan kualitas atlet di Indonesia? Apakah jelas, Mas? Ya, oke, jelas Mas Erlangga Yuda. Terima kasih atas pertanyaannya. Saya tampung dulu. Silakan selanjutnya Mas Bimo, Muhammad Bimo. Silakan Mas. Apakah suaranya terdengar? Ya, sudah terdengar Mas Bimo. Baik, terima kasih. Tadi di awal sudah dijelaskan terkait sumber dana yang digunakan untuk pendidikan kita ya, Mas. Terkait ada di situ tertulis ada APBN, APBD, swasta dan masyarakat. Nah, bagaimana sumber dana pendidikan tersebut saling berperan dalam mendukung pemerataan pendidikan. Dan juga setelah itu tadi eh, di slide keberapa? Ke-9 atau keberapa itu terkait tantangan ekonomi dalam pendidikan. Nah, yang nomor 3, apakah dengan adanya kesenjangan kualitas antar daerah dapat mempengaruhi pemerataan pendidikan dan pertumbuhan ekonomi nasional? Apakah sudah jelas Mas? Apa diulangi? Boleh diulangi sekali lagi Mas. Oke, baik. Untuk yang pertama terkait tadi sumber daerah yaitu ada beberapa APBN, APBD, swasta dan masyarakat. Nah, bagaimana sumber dana tersebut saling berkaitan dalam mendukung pemerataan pendidikan yang ada di Indonesia kita. Dan juga setelah itu terkait tantangan yang nomor 3, apakah dengan adanya kesenjangan kualitas antar daerah itu
dapat mempengaruhi pemerataan pendidikan dan pertumbuhan ekonomi nasional di Indonesia. Apakah dengan kesenjangan kualitas antar Apakah daerah? dengan adanya kesenjangan Ah, kualitas antar daerah itu dapat ya, mempengaruhi pemerataan pendidikan dan pertumbuhan ekonomi nasional? pendidikan dan pertumbuhan ekonomi nasional. Oke, ada tambahan lagi Mas Bimo? Apakah cukup hanya itu saja? Cukup, Mas. Terima kasih. Ya, oke. Terima kasih Mas Bimo atas pertanyaannya ya. Di saya jawab satu persatu dulu dari Mas Najib ya. Tadi pertanyaannya itu tentang strategi ya Mas ya, strategi yang bisa dilakukan sekolah untuk memperkuat landasan ekonomi. Betul, dan pembinaan olahraga siswa ya, betul Mas? Betul. Oke, jadi ya. Jadi sekolah itu dapat apa namanya menjalin kemitraan ya. Kemitraan dengan pihak swasta atau dengan komunitas olahraga yang ada di Indonesia saat ini ya, banyak sekali kemitraan atau pihak-pihak swasta yang memiliki komunitas olahraga lokal ya untuk mendukung pendanaan kegiatan di bidang olahraga. Nah, di selain hal itu ya, sekolah juga bisa mengadakan event olahraga yang berbayar seperti mengadakan event turnamen atau event apa namanya kalau di dunia olahraga ya turnamen futsal, basket, voli, sepak bola, badminton dan sebagainya. Nah, itu dapat apa namanya menjalin kemitraan dalam artian itu seperti yang ditanyakan tadi untuk memperkuat landasan ekonominya dalam pembinaan olahraga siswa. Jadi sekolah itu mengadakan olahraga yang berbayar, sponsorship atau turnamen-turnamen antar sekolah sebagai sumber pendanaan tambahan. Jadi dapat meningkatkan pendanaan yang ada di sekolah. Ya walaupun pengelolanya kebanyakan anak-anak OSIS atau guru di PJOK-nya, tapi hal tersebut itu dengan strategi itu ya kegiatan olahraga menjadi lebih mandiri dan berkelanjutan secara ekonomi. Begitu Mas Najib, apakah bisa dipahami? Oke, baik. Berarti salah satu strateginya yaitu menjalin kemitraan atau hubungan baik dengan pihak atau lembaga terkait gitu ya, Mas. Iya, betul Mas Najib, betul sekali dengan Yang pasti harus berarti saling menguntungkan gitu antara kedua pihak. ya betul Mas. Kalau ada simbiosis mutualisme dalam artian semua saling untung dan dapat apa namanya bekerja sama, hal tersebut dapat apa namanya meningkatkan strategi dan memperkuat landasan ekonomi yang ada dalam pembinaan olahraga siswa tersebut. Oke, terima kasih sudah cukup. Oke, terima kasih Mas Najib atas pertanyaannya ya. Selanjutnya pertanyaan dari Mas Erlangga Yuda tadi tentang hubungan ya Mas ya, hubungan antara human human capital dan peningkatan kualitas atlet di Indonesia. Betul Mas Erlangga ya? Iya, betul, Mas. Oke, jadi sudah saya jelaskan tadi ya, teori human capital itu menjelaskan bahwa pendidikan dan pelatihan adalah investasi ya, investasi yang meningkatkan apa namanya kualitas sumber daya manusia, dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia, termasuk juga di dalam dunia olahraga atau dalam dunia atlet. Jadi jika pemerintah ya atau asosiasi dan lembaga olahraga itu mampu berinvestasi, mampu apa namanya membuat apa itu namanya suatu badan ya dalam pelatihan itu ada fasilitas serta pendidikan yang memadai, pendidikan atlet yang ada atau yang utuh itu dapat memadai, maka produktivitas dan prestasi apa namanya prestasi olahraga nasional itu dapat meningkat dalam artian ketika apa itu badan atau lembaga sudah berinvestasi yang bagus, ada pelatihan, ada fasilitas atau yang ramai sekarang ini ada diklat ya pendidikan dan kepelatihan. Jadi ketika pendidikan sudah ada, pendidikan memadai dan ada namanya fasilitas pelatihan itu juga ada, maka
produktivitas ya. Produktivitas akan prestasi prestasi olahraga itu dapat meningkat. Akan meningkat secara bertahap ya, walaupun bukan drastis tapi secara bertahap itu nantinya akan meningkat. Jadi prestasi atlet yang tinggi dapat memberikan nilai ekonomi dan kebanggaan nasional ya. Banyak sekarang diklat-diklat yang ada. Ya kalau di Semarang sini ada diklat di Ponorogo Muda, ada diklat Merden yang sekarang banyak juga itu kerjasama mitranya tadi. Ada juga di SSB yang ada di kota-kota Semarang sini juga banyak Mas. Itu memiliki ada hubungannya dengan teori human capital tadi ya, menjelaskan bahwa pendidikan dan pelatihan itu menjadikan investasi ya. Investasi dalam diri dan juga untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia ya, terutama dalam dunia atlet atau dalam dunia olahraga yang nantinya akan berguna di masa depan nanti untuk anak-anak. Begitu, Mas Erlangga, apakah bisa dipahami? Bisa, Mas. Terima kasih atas jawabannya. Ya, oke, terima kasih Mas Erlangga. Selanjutnya pertanyaannya dari Mas Bimo tadi, apakah dengan adanya kesenjangan kualitas antar daerah dapat mempengaruhi pemerataan pendidikan dan pertumbuhan ekonomi nasional? Betul ya, Mas Bimo ya? Betul, Mas. Jadi ketika ada kesenjangan kualitas antar daerah itu benar-benar memang dapat mempengaruhi ya Mas ya. Terutama kalau kita bicara dalam dunia dalam dunia atlet atau dalam dunia olahraga, ketika ada kesenjangan kualitas atau dalam artian fasilitas yang ada di daerah A terhadap daerah B itu berbeda, maka nantinya akan mempengaruhi terutama di pendidikan dan juga dalam dunia prestasi. Pasti itu nanti akan mempengaruhi. Kita ambil contoh di Universitas Negeri Semarang ya, terutama di kampus UNES itu kalau kita melihat fasilitas-fasilitas pendidikan atau olahraga yang ada di UNES itu menurut saya itu masih kurang komplit. Jadi untuk meningkatkan kualitas pendidikan ya yang antar daerah kita bandingkan dengan di Jogja dengan UNY Jogja yang atau kita lihat di UNESA saja wis langsung dari Universitas Negeri Surabaya itu yang fasilitasnya lebih lengkap dan ada pemerataan yang bagus di sana, maka prestasi-prestasi atau pendidikan yang ada di Surabaya itu sedikit lebih meningkat ketimbang yang ada di Semarang. Nah, dapat dijadikan bukti dalam Pomnas kemarin ya, itu UNESA menjadi kampus nomor 1 yang memberikan medali emas dalam Pomnas kemarin di Jawa Tengah. Ya walaupun memang tuan rumahnya itu ada di Jawa Tengah, tapi UNESA menjadi kampus nomor 1 yang memiliki medali emas paling banyak. Ya karena itu tadi ada perbedaan kesenjangan kualitas dari antar daerah yang ada di eh, Indonesia saat ini, yang dimana UNESA itu lebih bagus dengan pemerataan pendidikannya dan pertumbuhan ekonomi nasionalnya juga lebih bagus ketimbang di Semarang. Jadi kalau ditanya apakah ada kesenjangan kualitas itu dapat mempengaruhi, jawabannya memang benar Mas, berpengaruh ketika pemerataan atau pendidikan yang bagus, maka nantinya akan menciptakan seseorang yang bagus pula. Kalaupun pendidikannya bobrok dan kualitasnya juga bobrok, maka tidak dapat meningkatkan kualitas yang ada pada anak. Jadi mempengaruhi pertumbuhan ekonomi nasional juga, Mas Bimo. Seperti itu. Apakah perlu tambahan lagi atau cukup jelas, Mas Bimo? Cukup jelas, Mas. Terima kasih atas jawabannya. Ya, mantap. Terima kasih Mas Bimo atas pertanyaannya. Selanjutnya, apakah ada yang mau bertanya lagi, teman-teman sekalian? Silakan, barangkali ada yang mau bertanya lagi atau dicukupkan. Saya tunggu apakah ada, teman-teman.
Ya, mungkin sepertinya sudah tidak ada ya teman-teman sekalian ya. Jadi itu tadi materi yang sudah saya sampaikan ya pada teman-teman sekalian tentang apa namanya landasan ekonomi dalam dunia pendidikan yang dapat mempengaruhi tentang pertumbuhan apa namanya pertumbuhan ekonomi dalam bangsa. Jadi banyak hal-hal yang dapat kita pahami, yang dapat kita kuasai, yang berhubungan tentang konsep landasan ekonomi dalam dunia pendidikan. Jadi, ketika pendidikan dalam diri atau dalam seseorang itu sudah terpenuhi, sudah dijalankan dengan baik, maka dapat menimbulkan banyak hal-hal positif. Dari mulai pembangunan bangsa, menciptakan prestasi, meningkatkan kualitas diri dan sebagainya ya yang seperti sudah kita bahas bersama-sama tadi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah dapat hadir dalam pembelajaran hari ini ya. Semoga dapat bermanfaat buat teman-teman sekalian. Ya walaupun sebentar tapi semoga dapat berguna untuk kedepannya nanti. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman. Semoga atas apa yang telah saya sampaikan dapat berguna dan atas apa respon yang dari teman-teman berikan kepada saya juga dapat menjadikan evaluasi buat diri saya. Terima kasih. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam 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 warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.